Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini kita akan coba ke Punden dari Adipati Maduro Rejo guys ya, yang merupakan seorang panglima perang dan juga bupati pertama dari Pekalongan guys ya. Oke guys, kita langsung menuju ke sana untuk mengetahui lebih jelas tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini kita sampai di makam Kiai Maduro Rejo guys ya. Ini tampaknya mungkin bisa dibuka guys ya. Assalamualaikum ya ahlil ghaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum ahli kubur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini berada masih di Kaliwungu Pedal guys ya. Ini adalah ciri khas makam lama. Itu era Mataram ya guys. Ini bisa kita lihat di sini ya. Era Mataram, dan ini kita lihat di sini tertulis yaitu Kanjeng Pangeran Adipati Kiai Maduro Rejo guys ya. Guys, ini kita akan coba masuk ke area sini, yaitu ke area makam dari Adipati Maduro Rejo guys ya. Ini merupakan sebuah musola berada di sini, dan ini masih di komplek pemakaman kuno juga, yaitu makam dari Kiai Guru atau Kiai Asyari, juga makam dari Pangeran Puger. Ini kita lihat ini diresmikan oleh Bupati, yaitu Bupati Pekalongan guys ya. Jadi bawah itu adalah mungkin kamar mandi, dan kita lihat di area sini ada makam, dan ini makam berada di dalam ya guys ya. Dan sejarah sendiri tentang Adipati Maduro Rejo, yaitu ini guys ya, ini adalah Kiai Adipati Maduro Rejo guys. Ini bisa kita lihat sampai di dalam sini guys ya, adalah makam beliau. Dan Kiai Maduro atau Pangeran Adipati Maduro Rejo, yaitu ketika itu pada menjabat adipati pada masa era yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo guys ya, itu Mataram Islam guys ya, dan ditugaskan bersama Gunggung Suro Agul-Agul dan Bakti Bahurekso untuk menyerbu Batavia waktu itu guys ya. Dan ternyata ketika itu terjadi kegagalan dalam penyerbuan, sehingga Kiai Maduro Rejo tidak kembali ke Mataram, dan dari fitnah dari Gunggung Suro Agul-Agul akhirnya Kiai Maduro Rejo dihukum mati guys ya waktu itu guys ya. Tapi karena Kiai Maduro Rejo tidak bersalah dan akhirnya terbunuh, tapi kemudian dari Mataram sendiri mengutus yaitu Pangeran Jumilah ya untuk membatalkan hukuman mati, ternyata sudah terlanjur guys ya. Dan akhirnya Tumenggung Suro Agul-Agul yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan terhadap Tumenggung atau Adipati Maduro Rejo guys ya. Ini bisa kita lihat di sini guys ya. Ini adalah cukup atau Punden dari Kiai Maduro Rejo guys ya. Dan sejarah singkat sendiri adalah Kiai Maduro Rejo itu menyerbu Batavia itu untuk melakukan pemberontakan penjajahan yang berada di Indonesia waktu itu ya, karena pusat pemerintahan dari kolonial Belanda atau VOC ya waktu itu berada di Batavia ya guys waktu itu ya. Penyerbuan itu sendiri dilakukan secara besar-besaran ya, karena melalui kegagalan akhirnya Kiai Maduro Rejo atau Adipati Maduro Rejo tidak berani kembali ke Mataram guys ya. Dan yang terjadi apa ya, karena fitnahan dari Gunggung Suro Agul-Agul akhirnya menjadikan Tumenggung atau Adipati Maduro Rejo dihukum mati guys ya. Itu yang terjadi, dan membuat Pangeran Jumilah sendiri yang mengetahui kebenaran yang ada akhirnya menyusul, dan sudah terlambat guys ya. Dan akhirnya Pangeran Jumilah sendiri tidak kembali ke Mataram guys ya, dan menetap di daerah Kendal atau Kaliwungu ini sendiri guys ya. Oke guys, itu adalah sejarah singkat dari Kiai Maduro Rejo guys ya, yang merupakan cikal bakal dari kata Kaliwungu guys ya. Karena ketika dihukum mati Kiai Maduro Rejo ini sendiri, itu darah yang keluar dari tubuhnya adalah berwarna ungu guys, sehingga yang mengaliri kali atau sungai yang akhirnya disebut dengan Kali Wungu guys ya, atau sungai yang warnanya ungu guys. Seperti itu guys ya, sejarah atau legenda yang ada atau cerita yang ada yang sudah turun temurun dari masyarakat yang ada di sekitar sini. Seperti itu guys ya. Oke guys,
Kita cukup sekian dulu guys ya dari makam Kanjeng Pangeran Adipati Kyai Maduro-Rejo guys ya. Jadi kita langsung lagi tempat yang lain, jaga-jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk lindungi keluarga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita itu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.